Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji dan syukur kehadiratnya, bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kajian dalam rangka memperkuat iman dan Islam kita, seperti dalam kajian subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Amin ya mujibas sa'il. Pada kajian yang lalu, saya telah memaparkan tentang plus minus, sisi positif dan sisi negatif, tentang maslahat dan mafsadat, tentang manfaat dan madarat dari pemilihan umum langsung, baik itu menyangkut pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, bahkan sebetulnya kepala desa juga masuk. Jadi saya memperluas apa yang sudah disampaikan oleh Ketua MPR Dr. Bambang Susatyo yang dilontarkan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang lalu. Di situ antara lain saya nyatakan bahwa banyak mafsadat, madarat, sisi negatif dari pemilu langsung itu ketimbang maslahat, manfaat atau sisi positifnya. Sehingga saya memperkuat kembali fatwa Majelis Ulama Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu, juga keputusan Munas Alim Ulama NU di Asrama Haji Pondok Gede yang menyatakan pilkada langsung sebaiknya dikembalikan kepada pemilihan pilkada lewat lembaga perwakilan sesuai dengan sila keempat dari kelima sila Pancasila. Saya katakan di antara mafsadatnya adalah tujuan untuk mendidik secara politik atau melakukan pendidikan politik kepada rakyat, kepada masyarakat. Ternyata tidak berdampak pendidikan yang positif, tapi justru pendidikan yang negatif.
yakni merangsang rakyat masyarakat, apalagi yang buta politik, untuk mengharap-harap adanya money politics. Setelah kajian saya itu tersebar di media sosial, beberapa tanggapan datang. Salah satunya dari seorang sahabat saya, sama-sama alumni dari sebuah sekolah menengah atas di Bangkalan, Madura, yang mengingatkan saya atau menegur secara halus bahwa dengan kajian saya tempoh hari itu berarti saya telah mengkambing hitamkan rakyat sebagai penerima pengharap adanya money politics. Dia menuliskan dalam WA-nya, dalam WA group, menuliskan, kasihan Mas Malik, katanya, ya kasihan rakyat, jangan dijadikan ghanamun aswad. Ghanam itu artinya kambing, aswad itu artinya hitam. Jangan dijadikan kambing hitam dalam masalah pemilu langsung itu. Rakyat tidak menerima apa-apa, pemberian apa-apa dari calon-calon itu. Tapi elit-elit politik yang menikmati money politik itu katanya. Saya dan istri saya tidak pernah menerima itu, walaupun saya ketika Pilpres mendukung si A, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi tolong rakyat jangan dijadikan kambing hitam. Ini teguran yang simpatik untuk saya. Tapi saya punya jawaban terhadap pernyataan atau teguran teman saya ini. Seorang pengusaha travel bureau untuk haji dan umroh, yang saya tahu dia orang yang bersih dan saya tahu dia orang yang sukses dalam bisnisnya. Saya punya jawaban untuk sahabat ini, yakni saya tidak pernah mengkambing hitamkan rakyat. Saya tidak pernah menganggap mereka sebagai ghanam aswad. Tapi justru sebaliknya, yang saya anggap sebagai kambing yang perlu dihitamkan itu, adalah oknum politisi yang tidak bertanggung jawab. Justru rakyat sebaliknya, menurut hemat saya, rakyat menjadi korban dari perilaku politik yang tidak bertanggung jawab, perilaku politik yang mungkar yang dilakukan oleh oknum politisi. Dalam bahasa Arabnya, rakyat menjadi dohaya mungkarati af'ali ba'dis siyasi. Rakyat menjadi dohaya, korban dari mungkarati af'al, dari kemungkaran perbuatan ba'dis siyasi, sebagian dari para politisi. Jadi maaf, sekali lagi saya tidak pernah menganggap rakyat dalam hal ini sebagai kambing hitam, tapi justru rakyat sebagai korban. Bahwa teman saya ini bersama istrinya yang juga sama-sama saya kenal dengan baik, tidak pernah menjadi orang yang menerima suap atau money politik dalam rangka pilpres, pilkada, dan lain sebagainya. Itu sama saja dengan saya. Saya juga tidak pernah. Tapi kata orang Arab, adamul wijdani la yadullu ala adamil hudud. Tidak menjumpai sesuatu, termasuk tidak menjumpai
money politics, apalagi diberi money politics, itu tidak menunjukkan bahwa money politik itu tidak ada. Ingat ya, betul ya. Jadi perlu dibedakan antara tidak menjumpai, tidak menemui sesuatu dengan tidak adanya sesuatu. Sesuatunya itu ada, cuma kebetulan kita tidak termasuk yang menjadi sasaran money politics. Itu namanya adamul wujdan, tidak menjumpai. Nah, kalau adanya jelas itu fakta. Fakta yang tidak bisa dibantah. Berbagai tulisan di surat kabar, di mass media, yang lain. Ya. Konten-konten di WhatsApp, di Instagram dan lain sebagainya. Bahkan hasil penelitian para mahasiswa S1, S2, skripsi, tesis, bahkan disertasi S3 ilmu politik, ya, khususnya banyak menemukan praktek money politics itu. Dengan hasil wawancara, baik wawancara dengan korban money politik itu ya rakyat yang dibodohi, maupun dengan penjahat-penjahat politik itu yang mendidik rakyat secara salah. Bisa dibuktikan itu hasil penelitian-penelitian itu. Jadi kalau dikatakan tidak ada, itu bohong. Sekali lagi, kalau tidak pernah menemui, saya kira memang agak sulit membuktikan money politics. Tapi peraturan-peraturan dibuat oleh KPU dan lain sebagainya, itu yang melarang money politik itu menandakan bahwa itu ada. Ya, bahwa itu ada, dan kita perlu selalu diingatkan termasuk melalui kajian kita ini bahwa money politik itu sangat berbahaya bagi moralitas, bagi akhlak bangsa. Dalam hal ini saya ingatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang terkenal sebagai perawi hadis terbanyak di antara sahabat Nabi adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'natullahi 'alal rashi wal murtashi rawahul khamsatu illa Nasa'i. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal rashi wal murtashi. Laknat Allah, laknat itu dalam bahasa Arab berarti at-tardu wal bu'du mir rahmatillahi ta'ala, terusir dan terjauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kutukan. Jadi laknat itu dalam bahasa Indonesianya ya kutukan. Kutukan Allah berlaku atas rosi dan murtasi. Rosi itu isim fa'il, menunjukkan pelaku dari kata rosa yarfu riswata. Jadi rosi berarti penyuap, orang yang memberikan sogok, suap. Money politik itu termasuk suap. Wal murtasi, demikian juga al murtasi.
Al-murtad isim fa'il dari kata irtasya, yartasi, fahuwa murtasi. Murtasi adalah penerima suap, penerima sogok. Kalau di pengadilan, hakim atau jaksa disuap, itu namanya si hakim menjadi murtasi. Orang yang berperkara namanya ar-rasi. Kalau dalam pilkades bahkan, maka yang menjadi ar-rasi adalah calon kepala daerah, kepala desa dan semacamnya. Sedangkan murtasinya adalah si penerima suap. Jadi si penerima money politik itu murtasi, yakni si pemegang hak pilih alias rakyat. Rasulullah bersabda tadi, laknat Allah, kutukan Allah, bahwa akan jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah berlaku untuk si penyuap maupun yang disuap. Hadis ini cukup sahih, walaupun tidak KW1 ya. Sebab hadis sahih itu berKW-KW Pak. BerKW-KW, kualitas kesahihan itu bertingkat-tingkat. Yang tingkat pertama hadis sahih yang disepakati kesahihannya oleh dua imam ahli hadis paling terkemuka, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sering disebut sebagai hadis muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis yang sudah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini top markoto. Hadis sahih peringkat pertama. Ini walaupun bukan peringkat pertama, tapi kesahihannya ya tidak perlu diragukan, karena dikatakan di sini diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali Imam An-Nasai. Kalau dikatakan rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh Al-Khamsah 5 orang. Maksudnya 5 orang ahli hadis. Siapa gerangan? 5 orang ahli hadis itu 4 orang penyusun kitab sunan. Ada kitab sunan yang 4, terkenal sebagai Sunan Arba'ah. Itu Imam Abu Dawud, 2 Imam At-Tirmidzi, 3 Imam An-Nasai, 4 Imam Ibnu Majah. Plus 1 lagi kalau 5, 4 tadi sudah pengarang kitab sunan, plus 1 lagi yakni pengarang atau penyusun kitab musnad, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis kecuali An-Nasai. Jadi di antara 4 penyusun kitab sunan, Imam An-Nasai yang absen tidak meriwayatkan hadis itu. Jadi tidak perlu kita ragukan. Bahkan wa fi riwayatin ziyadatu, bahkan dalam riwayat lain ada tambahan kalimat, bukan hanya laknatullahi ala rasi wal murtasi, tapi warraisi alladhi yamshi bainahuma. Dan yang ketiga yang dikutuk Allah itu ya, di samping ar-rasi wal murtasi adalah ar-rais, raisnya. Siapa rais itu? Alladzi yamshi bainahuma,
yakni orang yang menjembatani antara rosi dan murtasi, yakni makelarnya, brokernya, yang biasanya ini diperankan oleh oknum tim sukses yang tidak bertanggung jawab, menjadi pengantar money politics dari rosi kepada murtasi. Kata Nabi dalam riwayat lain dari hadis ini, yang dikutuk itu bukan hanya rosi dan murtasi, tapi rois. Tolong membaca rois ini yang fasih. Ini pentingnya kefasihan. Di kefasihan itu sangat penting dalam menjadi imam sholat. Kita tidak boleh sembarang orang boleh mengimami, terutama untuk sholat jahar. Sholat jahar itu seperti sholat maghrib, isya, dan subuh. Kalau sholat sir alias imamnya bisu, itu tidak apa-apa, masih bisa ditenggang. Mengapa? Karena kalau bacaan imamnya itu pelo, tidak fasih, itu menyebabkan makmum atau jamaah itu menjadi kurang khusyuk. Makanya dalam hadis itu kata Nabi, yang paling berhak menjadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah atau aqra'ukum li kitabillah. Orang yang paling akro, paling qori di antara kamu. Dalam hadis lain, aksarukum Qur'an. Yang paling banyak, ya, hafalan Qur'annya, bukan hafal-hafal biasa, tapi hafal dengan tajwid yang benar, bacaan yang fasih. Ini pentingnya bacaan, membaca lafal-lafal Arab secara fasih itu pentingnya, bukan saja di dalam sholat seperti yang kita kenal, tapi juga ketika membaca ar-ro'is. Kalau salah membaca ro'is bisa jadi jumbuh, ya, jumbuh kata orang Jawa. Jumbuh itu keliruan ya, keliru bercampur dengan istilah ro'is dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Arab yang lain. Kalau kita membacanya ro'is, itu kalau untuk tradisi di Jawa, ro'is itu yang memimpin tahlil. Ro'is itu seperti Pak Slamet Widi, sesepuh kita, yakni Pak Kaum, yakni kepala bagian keagamaan di sebuah kampung. Tapi ini jangan dibaca ro'is, tapi ro'is. Ro, alif, hamzah, shin besar, bukan sin biasa, shin besar. Warais, ro, alif, baru hamzah dan shin. Kalau yang rais seperti istilah nomenklatur yang dipakai oleh NU, itu dalam berorganisasi, yakni pada jajaran Suriah ada rois, ya, ketua, rois am, ketua umum, ya, rois. Itu yang dimaksud adalah ketua. Tulisannya ro, hamzah, ya, sin. Sin kecil, bukan sin besar. Ya, yang panjang bukan ro-nya, tapi yang panjang adalah hamzahnya. Rois, ya, rois. Ini penting bagi kita untuk membaca secara benar, ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi dalam mengimami sholat. Nah, 3 pihak yang dilaknat oleh Allah, yakni rosi, murtasi, dan rais.
dan perantara, broker, makelar yang memediasi, yang menghubungkan antara pihak Rasyid dan Murtasyid. Ini jelas sekali hadisnya. Hadis riwayat Al-Khamsah illan Nasa'i. Khusus mengenai money politik, saya perlu bawakan juga, tolong Mas dibukakan Mas. Tangan saya tidak bisa mengetik. Depan. Ya, adapun hadis yang khusus mengenai money politik itu lebih sahih lagi. Hadis sahih KW1. Akori KW1 peringkat teratas. A'la darajati hadis sahih. Hadis sahih paling atas derajatnya. Yakni disatakan di sini rawahul Bukhari wa Muslimun wa ashabus sunan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 1, 2 Imam Muslim, ini sudah cukup muttafaqun alaih. Sudah KW sahih KW 1. Masih ditambah lagi wa ashabus sunan. Dan para penyusun, para pengarang kitab sunan yang 4 tadi. Sunan itu dulu saya pernah ngajar hadis di IAIN dulu, sekarang UIN. Itu ujiannya lisan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan itu. Apa ashabus sunan itu? Jawabnya apa? Jawabnya adalah para wali penyebar Islam di Nusantara. Dia ingat Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan lain sebagainya, yang 9. Bukan itu. Yang dimaksud ashabus sunan bukan itu. Itu kan sama dengan pertanyaan saya ketika menguji mahasiswa dulu. Saya tanyakan istilah-istilah keagamaan. Jelaskan makna dari istilah keagamaan berikut ini. Ada istighfar, ada ini jamak takdim, jamak takhir. Ada tasbih. Dijawab oleh mahasiswa, banyak sekali mahasiswa menjawab, tasbih adalah rangkaian mani yang berjumlah 99 dibagi 3, yakni masing-masing 33. Ini bagaimana menilai? Sebut tasbih, tapi bukan itu yang saya maksud. Allah bukan alatnya itu, bukan alat bertasbihnya itu. Bapak-bapak, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim saja sudah masuk kriteria KW1, masih ditambah lagi oleh ashabus sunan, para penyusun kitab sunan. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi KW-nya sini KW1 plus ini ya. 1 plus malam jadi 2 dan 3. Nah, pokoknya paling KW lah. Ya paling berkualitas. Di situ juga riwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salafatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Itu istri saya sudah menegur saya lewat isyarat-isyarat bahwa waktunya sudah panjang, kan? Tapi tidak apa-apa. Untuk kali ini saya minta maaf, saya minta ditambah sedikit waktu. Salah satu rijalin, salah satu ashkhasin, salah satu asnafin, 3 pihak, 3 kelompok manusia, la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah, yang Allah tidak akan memperhatikan mereka kelak di hari kiamat. Artinya tidak memperhatikan dengan penuh kasih sayang, tapi memperhatikan dengan penuh kemurkaan. Kalau manusia itu, kalau bahasa manusia akan dicuekin kelak di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan atau menyucikan mereka, karena di depan waktu menyebut tidak diperhatikan itu pakai kata yaumal qiyamah, hari kiamat, maka wala yuzakkihim di belakangnya itu dimaknai oleh sebagian ahli hadis sebagai wala yuzakkihim fid dunya. Dan Allah tidak akan menyucikan mereka di dunia ini. Artinya Allah membiarkan dia berlumuran dengan dosa. Paham ya? Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. 3 pihak ini 1, 2, 3. Yang 1 dan 3 tidak saya bacakan karena nanti panjang, semakin keras teguran dari istri saya. Maka saya bacakan yang nomor 2 saja, yang langsung berkait dengan money politics. Setelah Nabi menyebut rajulun kana lahu fadlu ma'in lit-tariq famana'ahu min ibn sabil, lalu Nabi menyebut yang kedua, wa rajulun baya'a imamahu la yubayi'uhu illa lidunya fa in aqtahu minha radiya wa illam yu'tihi minha sakhita. Terus yang ketiga wa rajulun, dan seterusnya ila akhiril hadis. Tidak saya bacakan. Apa maknanya? Pihak yang kedua yang akan tidak diajak bicara oleh Allah kelak di hari kiamat, tidak diperhatikan, dicuekin saja, didiamin saja oleh Allah. Itu yang kedua adalah rajulun baya'a imamahu, orang yang membaiat pemimpinnya, entah sebagai kepala desa, ya, kepala daerah tingkat 2 kabupaten, kota, tingkat 1 gubernur, bahkan kepala negaranya, presidennya. Dia membaiat pemimpinnya itu la yubayi'uhu illa lidunya. Dia tidak membaiat, tidak memilih dan menyatakan mendukung kepada pemimpinnya illa lidunya, kecuali lantaran motivasi duniawi. Ya. Jadi memilih itu di atas dasar pertimbangan. Ya, ini orang yang paling pantas, paling layak, kredibel,
dan lain sebagainya itu. Tidak, bukan itu. Tapi dia memilih pemimpinnya lidunya, lantaran motif dunia. Apa maksudnya? Fa in aqtahu minha radiyah. Yakni jika sang calon pemimpin atau pemimpin yang dipilihnya melalui pilkada, pilkades, pilpres dan sebagainya itu aqtahu minha, memberikan kepadanya minha sebagian dari fasilitas dunia itu, radiyah, dia ridha, rela, menyatakan ikrar janji setia mendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau yang lain. Kalau dia dibeli sebagian dari fasilitas dunia, entah amplop berisi duit yang warna merah campur biru sedikit, ya, entah berupa sembako, entah berupa sarung, atlas, wadimor, bahkan BHS, ya, bahkan bisa berupa parsel berisi buah-buahan yang enak. Nah, jika dia dibeli sebagian dari fasilitas dunia itu, dia ridho, saya mendukung Bapak dalam pilkada nanti. Wa illam yu'tihi minha sahita. Sebaliknya, jika sang pemimpin atau calon kepala daerah, calon kepala desa, calon presiden itu tidak memberinya sebagian dari fasilitas dunia, orang diundang hanya untuk mendengarkan kampanyenya saja, pulangnya dibiarin, bahkan minuman pun beli sendiri, sahito, dia mencak marah, sahito, mangkel, jengkel, ora usah milih kai cetil, kai pelit, kai bahil, ya. Ini kata Nabi, baya'a imamahu, rajulun baya'a imamahu, la yubayi'uhu illa lidunya, fa in a'tahu minha radiyah, wa illam yu'tihi minha sa'id. Ini tegas sekali, ini hadis mengenai money politics. Nah, kembali kepada hadis yang tadi, Rosi dan Murtasi sama-sama dilaknat Allah. Dalam hadis yang lain bunyinya ar-Rosi wal Murtasi finnah. Ya, pihak penyuap dan yang disuap sama-sama di neraka. Jadi jelas ini suatu warning dari baginda Rasulullah pada kita untuk menghadapi pemilu pada tahun 2024 nanti. Walaupun masih lama, tapi perlu diingatkan sejak awal. Karena apa? Karena saya ini guru ngaji. Guru ngaji itu perlu melihat pemilu langsung itu dari perspektif ajaran Islam. Pemilu langsung sangat potensial untuk menyemarakkan money politics. Ada orang yang menyarankan begini, ya sudahlah, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Ini kayaknya bijak ya, kayaknya arif. Ya, saran ini bahkan yang menyarankan bukan orang Semborono, pemimpin, tokoh masyarakat, bahkan ada tokoh agamanya juga yang menyarankan terima duitnya, jangan pilih orangnya. Bagaimana tanggapan kita kalau saya pribadi menganggap saran atau ucapan ini ucapan yang tidak bertanggung jawab? Mengapa? Karena dalam masalah riswah, ya riswah itu suap tadi. Kalau money politik itu riswah sia-sia, kata bahasa santri, riswah sia-sia, ruswat sia-sia.
sogok suap yang berdimensi politik untuk kepentingan politik. Kalau saya menganggap ucapan atau saran tadi tidak benar. Mengapa demikian? Sebab dalam masalah riswah, para ulama tidak mensyaratkan bahwa si penerima riswah harus mematuhi, mengikuti kehendak pemberi riswah. Riswah itu apa? Riswah itu pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain itu mengikuti kehendak, kemauan, keinginan dari si pemberi riswah. Itu suap. Sebetulnya yang diberi itu sebetulnya inginnya milih yang lain, tapi karena ada riswah, ya ikuti riswah, bukan mengikuti hati nuraninya. Nah, para ulama tidak mensyaratkan bahwa dalam kasus riswah atau suap disyaratkan untuk bisa dianggap suap adalah si penerima mengikuti kehendak si pemberi. Bisa jadi, ya, bisa jadi tidak mengikuti. Tapi apa? Apa kata Nabi? Baik penerima, baik pemberi maupun penerima sama-sama dikutuk dan dilaknat Allah dan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kajian pagi ini. Saya memang sulit membuka Ar-Raji. Jam berapa sudah ini? 6 kurang seperempat, ya baru setengah jam lah. Masa istri saya tuh kan sekali ya, galak banget ya Pak. Oh ya, ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.